Jangan terlalu banyak macam-macam dari kalau orang hamil ya terutama sekali Bu di Lombok mau di Jakarta juga terlalu macam-macam itu namanya. Nggak boleh ngalungin nanduk katanya itu di itu. Nggak ada yang boleh itu. Allah Rabbi. Pokoknya intinya ibu itu kalau ada hal-hal tertentu yang ada mitos-mitosnya tadi itu lebih baik diganti dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, dibandingkan dengan bawa gunting kemana-mana. Itu maksud saya. Ana inda dhanni abdi, aku itu tergantung persangkaan hambaku. Di Lombok itu ibu ada juga keyakinan namanya ketemu namanya. Ketemu itu ya mungkin bahasa Indonesia ketemu. Itu katanya orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal duluan itu datang terus negur kita. Dan setelah negur kita terus pusing. Lah, dia bilang, apa hubungannya? Saya sampai ngomel kadang-kadang. Kalau ruh orang tua atau keluarga itu datang terus nyapa saya, terus gara-gara itu bikin saya sakit, nggak usah datang, saya bilang. Ngapain datang terus bikin kita sakit loh? Nggak bisa, saya bilang. Bukan, itu udah memang. Terus nanti ditarik bulunya Bu, ditarik bulunya terus bunyi, terus sembuh katanya. Ya mungkin sarafnya yang bermasalah itu. Nah, saya yang gitu-gitu nggak ada keyakinan. Saya sama mengatakan kalau mau datang aja. Kalau kira-kira menyebabkan sakit, terus dia negur kita gitu, gara-gara itu sakit, nggak usah aja datang, nggak usah negur. Kalau mau datang udah nengok-nengok aja lah itu, nggak usah negur-negur, saya bilang. Tapi nggak ada hubungannya. Yang biasa ada hubungannya itu ibu-ibu, misalnya ibu kita biasa itu sakit apa gitu, nah terus nanti anaknya biasa kadang-kadang karena gen kita bukan itu memiliki penyakit sama atau penyakit riwayat atau penyakit keturunan sesuai dengan ya kalau begitu. Tapi kalau gara-gara datang terus disapa, ditegur, kemudian kita pusing, nggak usah aja datang, saya bilang. Toh juga dia kata datang kan nggak kita lihat Bu, nggak kita ketahui, nggak usah aja datang kalau bikin sakit, saya bilang. Tapi saya punya keyakinan tidak seperti itu Bu. Ke orang tua atau keluarga itu udah bacakan Fatihah aja lah, itu nggak usah. Jadi kita punya kepercayaan yang seperti itu. Ya kita lanjut ini ibu ya. Tadi penjelasan tentang fazkuruni. Kemudian man zakarani fi nafsi, siapa saja yang ingat aku di saat dia sendirian, zakartuhu fi nafsi. Allah berfirman, aku mengingat orang itu di saat juga aku sendirian. Dalam arti kata tidak di kalangan orang banyak. Waman zakaroni, dan siapa saja yang ingat kepadaku fi malain, di sebuah kelompok. Nah kayak gini kan, tadi ingat kepada Allah SWT, baca selawat kan tadi, zikir banyak itu tadi. Sampai ibu-ibu itu udah capek, udah duduk itu, udah zikirnya ada di kepanjangan, baca selawat terus apa sebelumnya wirid apa rotib al-atas atau al-hadad, macam-macam itu. Udah kalau diperlihatkan pahalanya kayaknya udah kayak besar apa pahalanya ibu-ibu itu. Untung aja tidak diperlihatkan. Kalau ibu-ibu diperlihatkan pahalanya, ternyata banyak aja pahala saya ya katanya. Udah tidak usah sholat aja katanya terus. Astagfirullahaladzim. Gara-gara banyak pahala selawatnya terus tidak mau sholat sunat kan udah banyak pahala selawat katanya itu. Tidak boleh Bu. Siapa saja yang mengingat aku di kelompok orang di saat dia sedang banyak, ada di banyak orang, di kalangan orang banyak, zakartuhu, aku mengingat orang itu fi malain, dalam kelompok khairin minhu, yang lebih baik daripada dia. Siapa yang lebih baik daripada kita? Malaikat. Orang yang banyak zikir ibu itu dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat. Ini hambaku ini banyak zikir. Nah itu bagi orang yang ya suka zikir berjamaah. Karena ada juga ibu-ibu pendapat yang mengatakan kalau zikir ya udah diam sendiri-sendiri aja gitu.
Tapi mazhabnya pendapat Al-Muqrin biasa setelah selesai sholat zikir bareng-bareng kalau di Al-Muqrin. Ada di tempat tertentu, ibu di tempat lain udah diam-diam aja sendiri-sendiri zikirnya itu. Nah, kembali ke sini ibu, ya fazkuruni azkurkum tadi itu, ya banyaklah kalian ingat kepadaku atau ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Kemudian yang kedua, washkuruli wala takfurun. Washkuruli. Ini washkuruli ini. Bersyukurlah kepadaku wala takfurun. Jangan kalian ingkar. Pertama tadi masalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua washkur, yaitu syukur. Tidak cukup hanya sekedar zikir-zikir saja. Kalau zikir itu hanya sebatas di lidah, sebatas di hati. Tapi kalau syukur itu mencakup mau hati, mau perbuatan, ucapan dan sebagainya, itu mencakup. Dan yang kita syukuri itu tergantung, ya. Cara kita bersyukur itu adalah tergantung nikmat yang kita syukuri. Nikmat badan misalnya, nikmat mata, cara mensyukurinya bagaimana? Rajin-rajin lihat Al-Quran. Ibu-ibu, sehari itu berapa juz lihat Al-Quran? Lihatnya aja, bukan bacanya dulu. Lihatnya aja. Lihatnya aja. Lah kan ini mau digunakan untuk ibadah. Al-Quran itu dilihat aja udah dapat pahala, Bu. Makanya walaupun ibu-ibu hafal, lebih bagus dilihat. Karena ini melihat ini adalah nilai plusnya, nilai ibadahnya. Sekedar melihatnya aja, Bu. Tapi walaupun saya mengatakan begini, Bu, jangan pulang-pulang Qurannya tinggal dibalik begini-gini aja. Tadi pengajian di Ustadz itu cukup lihat-lihat aja Qurannya. Enggak gitulah, Bu. Ya sambil dibaca, sambil dilihat bagi yang bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, ya udah, cuma baca aja apa yang dihafal. Qul wallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus apalah yang gitu. Ya. Nikmat mata. Ada ulama ibu-ibu umurnya usianya 160 tahun. 160 tahun, Bu, umurnya. Walaupun umur 160 tahun itu tidak ada, mata masih terang, pendengaran masih tajam, penglihatan itu masih jelas. Ini tidak ada yang, kalau kita, ya Allah tabarakallah, saya kan masih muda benar sebenarnya ibu-ibu. Usia saya kan masih berapa ya kira-kira menurut perkiraan ibu? 24 mungkin ya. Dibaliknya, Bu, 42. Saya usianya 42 jalan, Bu. Ya Allah tabarakallah. Sekarang itu kalau orang dari jauh, Bu, saya tidak tanda orangnya. Makanya ibu mohon maafnya ya, kalau ketemu saya tidak tanda, tidak ditegur ya, maklum aja itu. Ini udah agak samar gitu. Tapi kalau lihat Al-Quran masih jelas. Karena di depan ya. Ya Allah tabarakallah, ini waduh, udah banyak dosa mata udah itu. Dosa terlalu banyak lihat HP. Ayolah tabarakallah. Gimana ndak lihat HP, Bu? Grup saya 21 grup di HP saya ini. Masing-masing kirim SMS. Kadang-kadang penasaran ndak dibaca, Bu. Karena kebanyakan lihat HP, udah ini samar ini penglihatan. Ada ulama namanya Abu Syuja itu, Ibu, 160 tahun usianya. Ini penglihatan masih terang, pendengaran masih tajam, ini badan semuanya masih berfungsi. Ditanyalah oleh muridnya, Syekh, apa yang dilakukan oleh Syekh sehingga sehat luar biasa padahal usia sudah 160 tahun? Kata beliau sederhana, Bu, simple. Oh, saya tidak pernah gunakan nikmat badan saya, mata saya, telinga saya, mulut saya, kaki tangan saya itu tidak pernah digunakan untuk berbuat maksiat, katanya. Allah tabarakallah, sulit ibu-ibu ya. Nah, ada ulama yang seperti itu. Nah, sekali lagi, nikmat cara mensyukuri nikmat itu adalah
tergantung nikmatnya. Nikmat mata ya jadi untuk melihat yang baik. Kemudian nikmat pendengaran ya mendengar yang baik. Nikmat harta ya dia keluarkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jabatan digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak dilarang untuk mengejar jabatan, lu enggak. Mengumpulkan harta gimana? Enggak apa-apa, boleh gitu. Oh, Sayyidina Utsman itu kayanya luar biasa. Enggak masalah itu. Yang jadi masalah itu kalau hanya dikumpulkan aja, terus dibiarin ngendap, tidak dikeluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bermasalah. Ini kayaknya baterainya yang bermasalah. Mengumpulkan harta itu enggak apa-apa. Memiliki jabatan itu enggak apa-apa. Memiliki syuhrah, popularitas atau jah pengaruh itu enggak apa-apa. Yang jadi masalah itu adalah nauzubillahi min zalik, kalau harta benda hanya dikumpulkan, kemudian jabatan nauzubillahi min zalik membuat itu menjadi sombong, kemudian bikin aturan yang macam-macam dengan gara-gara jabatannya, itulah yang bermasalah.